Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nabila Putri Indasari dari kelas TBI 7A IAIN Surakarta. Nah, saya akan menyampaikan materi mengenai analisis wacana. Yang pertama ada sejarah analisis wacana. Analisis wacana adalah suatu pendekatan analisis kebahasaan yang melihat pola bahasa lebih dari sekedar teks, seperti halnya konteks sosial, budaya yang tercermin dari teks yang muncul. Nah, pendapat beberapa ahli mengenai analisis wacana yang pertama ada Zelig Harris pada tahun 1952. Beliau merupakan tokoh yang mengenalkan istilah analisis wacana pertama kali. Ia menganalisis bahasa lebih dari sekadar kajian teks yang mencari hubungan linguistik dan non-linguistik. Ia bertujuan memberikan suatu cara untuk mendeskripsikan ciri-ciri kebahasaan yang didistribusikan dalam teks dan cara-cara teks dikombinasikan dalam gaya dan style secara khusus. Kemudian Van Dijk muncul setelah Zelig Harris mengenalkan istilah analisis wacana. Van Dijk, seorang tokoh analisis wacana yang mengatakan bahwa analisis wacana adalah hubungan antara masyarakat dan wacana bersifat tidak langsung dan tergantung pada bagaimana penutur mendefinisikan genre atau kejadian komunikasi yang mereka lakukan. Setelah Van Dijk muncul Firth. Ia berpendapat untuk memahami wacana perlu memahami makna apa yang dikatakan atau dituliskan seseorang tentang konteks, situasi, dan kultural yang dimaksudkan. Jika tidak memahaminya, maka tidak mungkin bisa tahu maksud dari suatu teks. Lalu Halliday berpendapat, hubungan konteks situasi dengan teks dan konteks budaya dengan teks menciptakan kemungkinan penutur menciptakan suatu teks, sehingga kedua hubungan tersebut mempengaruhi penggunaan bahasa dalam suatu teks. Nah, dari beberapa tokoh dan berbagai pendapat yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa analisis wacana adalah melihat apa yang terjadi saat orang memanfaatkan pengetahuan dan mereka memiliki tentang bahasa. Yang kedua ada konsep analisis wacana. 1. Struktur wacana teks. Contohnya seperti pada kalimat "Selamat berbelanja di Indomaret". Nah, kalimat tersebut adalah salah satu bentuk struktur untuk mengajak konsumen melakukan transaksi pembelian di semua retail Indomaret. Dilihat dari kajian linguistik, slogan tersebut sebagai suatu wacana untuk mengajak konsumen untuk melakukan transaksi kepada mereka. Yang kedua yaitu ada konteks kultural dalam lisan dan tulisan. Contohnya, slogan pada minuman Coca-Cola di tahun 2016. Nah, pada dasarnya, slogan Coca-Cola pada tahun 2016 adalah Taste the Feeling. Tetapi, Coca-Cola merupakan sebuah brand yang luar biasa, yang memerlukan strategi marketing. Di beberapa negara, slogan yang digunakan berbeda. Namun, slogan utama yang digunakan adalah Taste the Feeling. Namun hal ini disesuaikan dengan konteks kultural yang disesuaikan dengan kontribusi kultural negara. Yang ketiga yaitu perbedaan pandangan analisis wacana. Yang pertama ada Mills berpendapat analisis wacana telah bergeser dari menyoroti suatu aspek penggunaan bahasa ke lainnya, serta digunakan dengan cara berbeda oleh peneliti yang berbeda juga. Yang kedua ada Fair Lodge. Analisis wacana bersifat linguistik dan sosial dalam orientasinya, sehingga tidak membedakan pada orientasi tekstual maupun sosial. Yang ketiga ada Cameron dan Coolidge. Bahasa selalu lekat dengan sosial, sehingga analisis wacana tetap harus ditafsirkan dalam hal makna dan fungsi sosial mereka. Kemudian yang keempat ada wacana sebagai konstruksi sosial. Wacana dibentuk oleh dunia sekaligus juga membentuk dunia. Maksudnya, wacana membentuk dunia dan wacana dibentuk oleh suatu bahasa. Tetapi bahasa dibentuk oleh adanya suatu wacana. Istilahnya terdapat hubungan simbiosis mutualisme atau terdapat pengaruh antara satu sama yang lain. Dan kedua pihak saling menguntungkan. Yang kelima ada wacana sebagai identitas sosial.
interaksi dan berpikir dengan cara tertentu. Contohnya, ketika kita ingin mengungkapkan diri dengan kata ganteng, cantik, tetapi ketika orang lain mendengar akan jengkel. Namun lama-kelamaan, jika diproduksi terus-menerus, orang yang mendengar tidak lagi jengkel dan mengakui apa wacana yang kita sampaikan. Kemudian yang keenam, wacana dan intertekstual. Teks mungkin lebih atau kurang secara implisit atau eksplisit mengutip teks lain. Mereka mungkin menyinggung teks masa lalu atau masa depan lainnya. Berikutnya yaitu jenis pendekatan analisis wacana. Yang pertama ada pendekatan formal. Dalam hal ini, analisis wacana melihat bagian-bagian dalam struktur kalimat atau paragraf yang terkait dengan kohensi dan koherensi. Yang kedua, pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan sosiologis empiris memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat dengan konteks. Contoh pertama dilakukan atau diucapkan kepada mitra tutur atau lawan tutur teman sebaya, yaitu yang memiliki golongan atau kesetaraan pekerjaan yang sama. Sedangkan contoh yang kedua dituturkan atau ditujukan kepada atasan atau bos yang berperan penting. Yang ketiga yaitu pendekatan kritis. Pendekatan ini dikenal juga dengan analisis wacana kritis atau AWK dan menjadi pendekatan kontemporer untuk bahasa dan wacana dalam lembaga sosial. Gagasan ini dipelopori oleh Teun van Dijk, Norman Fairslot, Gunter Kreis, Theo van Leeuwen, dan Ruud Wodak. Mereka adalah tokoh-tokoh pragmatik yang terpengaruh oleh gagasan-gagasan di luar kebahasaan. Materi berikutnya mengenai wacana dan masyarakat. Yaitu 1. Komunitas wacana. Sekelompok orang yang berbagai beberapa jenis aktivitas. Mereka memiliki berkomunikasi secara khusus satu sama lain karena mereka memiliki tujuan, nilai, dan keyakinan yang sama. Yang kedua, wacana dagadu. Dagadu adalah bentuk dari komunitas wacana yang ada di Jogja. Istilah ini disebut juga bahasa walikan melalui inskripsi metode penukaran aksara Jawa. Dagadu pada era 90-an menjadi wacana komunitas dan saat ini digunakan brand pakaian lokal di Jogja. Yang ketiga yaitu ada bahasa praktik sosial kedaerahan. Masalah praktik sosial kedaerahan ini terkait dengan istilah pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wacana yang digunakan ketika berkomunikasi itu melihat konteks praktik sosial yang ada di sekitar. Contohnya, ketika seseorang di Madura mengajari tarian poki-poki, tetapi ajaran tersebut dilarang. Menurut praktik di sana, tarian poki-poki mengandung sesuatu konotasi yang buruk sehingga dilarang. Yang keempat ada wacana gender. Wacana dan gender merupakan sorotan menarik sejak perjuangan feminisme dan gelombang pertama sampai sekarang. Yang kelima ada wacana identitas. Misalkan, seorang perempuan bisa memainkan peran sebagai wanita, anak perempuan, istri, pacar, ibu, nenek, dan sebagainya. Dalam setiap peranannya, wacana yang muncul di masing-masing peran pastilah berbeda. Ketika kita berbicara dengan seseorang yang hidup di dunia bisnis, tentu kita akan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis. Wacana yang dikeluarkan menunjukkan identitas terkait dunia bisnis. Kemudian yang keenam ada wacana ideologi. Lisan atau tulisan tidak hanya selalu menjadi model linguistik, tetapi selalu menjadi proses yang signifikan secara politik dan sejahtera. Menurut Tritko, wacana tidak hanya sekedar sebagai sebuah modeling visi semata, tetapi terikat juga dengan sejarah. Wacana dan ideologi ini banyak dikaji oleh teman-teman aktivis atau dari bidang keilmuan sosio, humaniora atau antripologi. Berikutnya, konsep analisis wacana pragmatik. Yang pertama mengenai hakikat pragmatik. Menurut Wijana dan L, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana sebuah kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Para pengikut aliran pragmatik merasa mampu melihat suatu bahasa dengan konteks yang hadir, tidak seperti para ahli pendahulunya yang hanya menitik beratkan pada struktur teks semata. Bahwa
Dalam pragmatik, melihat suatu komunikasi, bahasa, ujaran, teks tidak bisa lepas dengan konteksnya. Contohnya pada ngebut benjut. Kalimat itu tidak bisa dimaknai sebagai frasa. Tetapi ngebut benjut ketika melihat konteksnya, yaitu ketika Anda ngebut, maka Anda akan dipukuli sampai benjut. Contohnya pada semantik, yaitu karyawan dengan kinerja yang bagus akan mendapat bonus. Kemudian di pragmatik, si A, besok kamu jadi jemput aku. B menjawab, maaf, aku mau jemput Lisa. Kemudian si A, bagus, besok jemput dia lagi ya, tak usah bareng aku lagi. Nah, dari contoh tersebut terdapat kosakata yang sama, yaitu bagus. Dalam semantik sudah jelas bahwa makna bagus itu sesuatu yang indah dan baik. Pernyataan tersebut dapat diterima dengan logis. Tetapi dalam pragmatik, kata bagus bukan lagi sesuatu yang bagus. Kata bagus di sini hal yang bersifat ironi atau menyindir. Maka perbedaan semantik dan pragmatik, yaitu semantik melihat makna yang bebas konteks, sedangkan pragmatik melihat makna yang terikat oleh konteks. Kemudian berikutnya yaitu analisis wacana pragmatik bagian situasi tutur. Aspek-aspek situasi tutur yang pertama ada penutur dan lawan tutur. Hal yang berkaitan dengan aspek ini adalah karakter lawan tutur seperti usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan lain sebagainya. Contohnya ketika seseorang anak berbicara dengan orang tuanya. Kalau di Jawa bisa menggunakan bahasa Jawa, ngoko atau kramo. Kemudian yang kedua ada konteks tuturan. Pada hakikatnya, konteks tuturan itu berkaitan dengan background knowledge yang dipahami oleh penutur dan lawan tutur. Misalnya, berbicara tentang morfologi. Anak biologi berbicara biologi mengenai mikrobiologi suatu tumbuhan atau tanaman. Namun, ketika anak biologi berbicara dengan anak bahasa, maka anak bahasa akan menangkap atau mengartikan struktur kata terkecil. Sehingga konteks pemahaman anak biologi dengan anak bahasa memiliki perbedaan. Yang ketiga ada tujuan tuturan. Hal ini dilatar belakangi maksud dan tujuan dari penutur. Misalnya, pagi, selamat pagi, dan pagi memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi salam. Yang keempat ada tuturan sebagai tindakan. Tuturan sebagai verbal edge dan menjadi entitas konkret penutur dan lawan tutur waktu dan tempat pengutaraannya. 5. Tuturan sebagai tindak verbal. Hal ini membedakan kalimat atau sinteks dan tuturan atau utterance. Contoh, apakah rambutmu terlalu panjang? Mungkin ditafsirkan sebagai pernyataan atau perintah. Kemudian berikutnya ada analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur. Tindak tutur adalah seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh, yang menyangkut peserta di dalam percakapan dan penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat tersebut. Tindak tutur sendiri dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama ada tindak tutur lokusi. Tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang menjadi tindak tutur paling mudah diidentifikasikan karena tanpa menyertakan konteks tuturan. Contohnya, ikan paus adalah binatang mamalia. Yang kedua ada tindak tutur ilokusi, disebut juga dengan the act of doing something, karena tidak hanya digunakan untuk memberi informasi, tetapi juga melakukan sesuatu sejauh situasi tuturnya dipertimbangkan secara seksama. Contohnya pada awas anjing galak. Maksudnya memberikan informasi bahwa terdapat anjing galak dan membuat seseorang waspada atau berhati-hati sehingga seseorang akan melakukan sesuatu. Yang ketiga ada tindak tutur perlokusi. Tuturan atau pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur atau tindak tutur ini dikenal sebagai the act of affecting someone. Inti dari tindak tutur ini adalah affecting atau pengaruh yang ditimbulkan dari sebuah wacana atau tuturan. Contohnya yaitu, kemarin saya harus menjaga adik di rumah sendiri. Nah, kalimat tersebut merupakan tindak tutur perlokusi yang bermaksud untuk memohon maaf kepada mitra tuturnya. Dan perlokusi atau efeknya yang diharapkan orang yang mengundang dapat memakluminya. Kemudian yang terakhir mengenai prinsip kerjasama Grace. Yang pertama ada maksim kuantitas. Menghendaki setiap peserta pertuturan dan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicara. Yang kedua yaitu ada mengenai maksim kualitas. Mewajibkan peserta percakapan mendasarkan pada bukti-bukti yang mewadai saat bertutur. Yang ketiga, maksim relevansi.
mengharuskan setiap peserta memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah perbicaraan. Maksim ini berkaitan dengan konteks pembicaraannya. Yang keempat ada maksim cara atau maksim pelaksanaan. Mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan serta runtut. Nah, Gray sendiri mengategorikan maksim percakapan secara lebih gampang untuk dimaknai. Yaitu yang pertama ada maksim kuantitas. Jika saya membutuhkan 4 obeng, maka mengharapkan Anda mengambilkan saya 4, bukannya 2 atau 6. Yang kedua ada maksim kualitas. Jika saya membutuhkan gula untuk kopi, saya tidak mengharapkan Anda memberi garam. Yang ketiga, maksim relevansi. Jika saya sedang mengaduk adonan kue, saya tidak mengharapkan buku yang bagus atau bahkan kain oven, walaupun benda yang terakhir ini saya butuhkan di tahapan berikutnya. Yang keempat, mengenai maksim cara. Saya mengharapkan teman kerja saya memahami kontribusi yang harus dilakukan secara rasional.